Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di Zoom meeting pagi ini. Untuk nama kimia senyawa MgCl2 adalah, oke, silakan langsung ditanggapi. Silakan. magnesium klorida. Jawabannya yang C ya. Ya, Oke, sudah betul. Perlu pembahasan? Perlu pembahasan? Tidak perlu ya. Magnesium klorida Mg kan berasal dari golongan 2A logam. Ya. Logam, kemudian Cl-nya adalah non logam. Maka kalau logam ketemu non logam, ya, maka dia akhirannya adalah ida. Nama logam ditambah nama non logam akhirannya ida, sehingga namanya adalah magnesium klorida. Betul. Oke, kita lihat nomor 2. Sudah ada kata kuncinya soalnya. Senyawa biner ionik baru saya jelaskan. Manakah yang termasuk senyawa biner ionik? Karena ya, ionik itu berarti tadi berasal dari apa dan apa? non logam sama logam. Terbalik. Ionik itu logam dan non logam. Logam. Sekarang silakan dicari dari pilihan ini, manakah yang terdiri dari logam dan non logam. Itu aja sederhana. D mungkin, Pak. Yang D, tidak centang dulu. Ada mungkin pilihan jawaban yang lain dari MIPA 3. Yang A. Oke, ada yang A. Ada lagi nggak? Senang nggak ya? Ada perubahan gini jawabannya nggak cuma satu. Ada lagi nggak selain A dan D? Dan D adakah jawaban lain? Oke, saya bahas yang A. A, natrium klorida garam itu logam dan logam. Kalium klorida logam dan logam. Asam klorida itu non logam non logam. Jadi A bukan jawaban. Kemudian yang D, Al logam, Mg logam, Na logam. Cl, Br, I non logam. Jadi jawabannya adalah yang D. D. Oke. Saya paham ya. Lanjut ke soal berikutnya. Suatu senyawa terdiri atas unsur kalium dan oksigen. Maka rumus kimia senyawanya yang manakah? Silakan. Ini saya bantu di sini. Kalium. Oh, jangan dulu ya. Jangan dulu. Ayo, pilih mana nih jawabannya? Ahmad. Silakan Ahmad. Kira-kira yang mana menurutmu? Yang Ayo. A bukan. Yang A, oke. Ada lagi nggak selain A? Nggak apa-apa, tinggal pilih aja nanti kita bahasan. Jadi salah pun nggak apa-apa, kita bahas aja nanti. Ahmad milih jawaban A. Mungkin ada yang lain selain A. Kalium K, golongan 1A otomatis plus. Oksigen O, golongan A6A otomatis 2 plus 2 min. Muatannya belum sama, maka ada koefisien 2. Sehingga akan menjadi K koefisien 2 terus sebagai indeks O. Jadi memang jawabannya adalah yang A. Betul dari Ahmad. Oke, terima kasih. Lanjut. CAS. CAS. Oke, CAS. Kalsium Ca, golongan 2A ya. Kemudian sulfida S golongan 6A. Nah, karena muatannya sudah sama, 2 plus 2 min, maka tinggal digandeng saja CAS. Kalsium sulfida. Oke, betul. Sip. Ayo kita manfaatkan waktunya, langsung ditanggapi. 3. Oke, 1 detik saja. 3 dari kata tri ya. Lanjut, soal paling mudah nih. Ayo kita manfaatkan 45 menit ini dengan benar. Mengandung ion yang bermuatan min 3. Oke, ini ya. Adakah jawaban lain? Saya tawarkan, adakah jawaban lain?
Nggak ada. Tidak ada. Oke, kita urai ya. Namanya adalah nitrogen trifluorida. Kalau kita urai, N plus 3F. F golongan 7A muatannya min. 3 min lawannya 3 plus. Ya. Umumnya kan nitrogen kan 3 min. Karena dia lebih elektropositif dari F. Maka dia yang umumnya adalah 3 min, sekarang menjadi 3 plus. Ya. Mengandung muatan yang negatif. Ini umumnya karena dia adalah elektropositif menjadi 3 plus. Jawabannya adalah yang C. 5. Ini saya betulkan ya, tadi belum sempat saya review ini. P2O5. Jadi jawabannya sudah ya tadi ya. Oksigen sejumlah 5. Terima kasih. Wah, terlalu cepat saya ngekliknya. D. Yang E. D. Oh, yang D. Karbon monoksida. C-nya 1, O-nya 1, non-logam. Akibatnya namanya adalah karbon monoksida. Sip. Ayo. Karbon. Tetra artinya apa? 4. A ya Pak ya. A. Berarti jawabannya pasti yang A. Tadi kan udah kebuka. C, karbon tetra 4 klorida Cl. Jadi CCl4, karbon tetra klorida. Oke. Ya. Manakah? D. Yang D. Hidrogen bromida ya. Hidrogen bromida itu kata H ini boleh diganti dengan kata asam. Sehingga namanya asam bromida. Oke. Asam bromida punya nama adalah hidrogen bromida. Betul. Lanjut. Metana. Metana. CH4 metana. Ini nantian akan kalian kenal, jawabannya benar. Akan kalian kenal di semester 3 nanti. Ya. Waktu pembahasan alkana, alkena, alkuna. Nanti kita akan kenal ini. Asik nanti. B. Yang B. Anion poliatomic yang tersusun dari senyawa tersebut adalah namakan nitrit. Oke, nitrit berarti O-nya lebih sedikit. Kalau yang ini nitrat. Oke, lanjut. E. Yang mana? Karbonat. Asam karbonat. E lagi. Oke, betul. Jadi kalau ada H di depan, itu membacanya adalah asam. Atau boleh hidrogen, betul tadi ya. Jadi boleh asam karbonat, boleh hidrogen karbonat. Nah, lanjut. A. Nah, amonium berarti NH4. Juga OH. Dari kata NH4 plus dan OH min jadi NH4 OH. Sip. Lanjut. Ini siapa B. tahu? Yang B. yang B. Oke. Jadi empiris itu adalah rumus kimia yang paling sederhana. Saya kasih contoh ini. Saya punya rumus gula. C12 H22O11. Jadi rumus kimia dari gula. Ini tidak bisa dibuat rumus empiris. Ya, tidak bisa dibuat rumus empiris. Tetapi kalau glukosa C6, H12, O6, ini masing-masing kalau dibagi dengan 6, maka C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Inilah yang dikatakan sebagai rumus empiris. Rumus yang paling sederhana. Sehingga jawabannya memang benar B. Gitu ya. Jadi kalau seperti ini, gula, jadi rumus empirisnya sama dengan rumus kimianya. Tetapi kalau glukosa, ya glukosa benar ya, C6H6, rumus empirisnya adalah CH2O. Kita lanjut. Ya. E. Yang E. Yang C ya? Yang C, ada yang pilih C. Salahnya di mana yang C itu? Salahnya di mana? Yang Salahnya di mana? Ayo, bisa menganalisis salahnya di mana. Kalau bisa menyalahkan, harus bisa membetulkan.
itu berarti pola pikirnya sudah sip. Ya. Kalau bisa menyalahkan, harus bisa membetulkan. Yang salahnya di mana? Salahnya dulu di mana? Namanya itu, Pak. Ya, yang di mananya? G dan T ya. Nah, Ya. kita ketahui FE ini posisinya kan 2 kan? Ini saya pura-pura belum tahu ini muatannya S. Nah, S golongan nama A, maka muatannya min 2. Dari sini kita tahunya. Min 6 lawannya pasti plus 6. Supaya plus 6 berarti 3. Nah, kita ketahui besi 3 itu kan transisi. Berarti kan dia kation logam kan. Nah, berarti kalau katan logam ketemu logam berarti kan ionik. Kalau ionik berarti dia karena transisi harus mempunyai apa? Angka Romawi. Ya kan? Angka Romawi besi 3. Besi 3. Sulfida. Nah, inilah cara kalau kalian udah bisa seperti ini berarti pola pikirnya udah benar, udah sip. Ya. Bisa menentukan yang salah lalu membetulkan. Itu berarti pola pikir yang hebat. Oke, kita lihat jawabannya. Memang benar ini ya. Oke, berarti sudah paham. Alhamdulillah. Lanjut. 2 detik. 2 detik. FeCl2. FeCl2. Jawabannya yang D ya? Nih, besi 2 klorida. Kalau kita urai, mengapa kok begini? Karena begini, besi 2 kan, berarti Fe. Nah, Cl otomatis kan min. Maka 2 plus lawannya pasti 2 min. Nah, maka akan jadi seperti ini. Kata-kata gitu. Gitu ya, bener ya? Oke, lanjut. D. Yang? D. E apa D? Dadu. Oh, Dadu. Durian ya? Oke. Terdiri dari 4C dan 8H. Benar ini. Ini rumus. Kalau disederhanakan, buat rumus empiris, berarti masing-masing dibagi 4 ketemu 1, bagi 4 ketemu 2. Sehingga memang jawabannya adalah yang D. Oke. Ini nanti ya, akan kita ulang lagi, bukan ulang, memang sebenarnya dia di KD 3.10 nanti. Kita akan kenalan dengan rumus empiris. Oke, yang E. Yang E ya. Ini kalau kita urai, ya kita urai akan ketemu Fe kita pura-pura ngerti dulu. Fosfat itu muatannya adalah 3 min, itu kan ya? 3 min. Lawannya 3 plus. Oke, sip datanya. Nah, kita buka. Ya. Tuh. Lanjut. A. Yang A. Yakin ya yang A ya? Yakin yang A ya? Ya. Oke, hati-hati. Yang A di sini ada muatannya loh ya. Saya urai. Raksa 2 ketemu dengan nitrat NO3 min. Maka harus koefisiennya dari sini. Nah, akan jadi Hg buka kurung NO3 tutup kurung. NO3. Sehingga jawabannya adalah yang E. Ya. Hati-hati. A ada penjebak atau distraktor muatan min di atas. Ya, jangan sampai terjebak dengan distraktor saya. Lanjut. D. Kemudian, alasannya kenapa kok salah? Alasannya kenapa kok salah? Karena itu Pak, ada di aluminium. Karena ini ya? Ya. Oke, cara menjelaskannya kembalikan ke bentuknya. Aluminium adalah logam non-logam golongan 6A. Kalau terdiri dari logam dan non-logam, maka dia adalah senyawa ionik. Senyawa ionik itu tidak dituliskan dengan awalan seperti ini. Kalau yang dituliskan awalan kan siapa? Non-logam kan? Nah, kalau ada awalan berarti itu non-logam. Sehingga memang jawabannya adalah yang D. Yang jadi benarnya langsung aluminium oksida. Itu kan yang benar. Oke, kita tahu berarti alasannya. Lanjut. Yang E. Karbon tetraklorida. Karbon C. Tetra 4. Cl-nya ada 4. Berarti CCl4. Sip. Sudah bisa. Yang A. Tembaga 2 ketemu karbonat. Tembaga 2 karbonat. Jawabannya yang A. Iyalah.
Karena sudah diurai, jadi gampang ya. Sip. Lanjut. Yang A. Yang Asetat. A. Nah, Asam asetat. Asam ini asetat. kemarin saya jelaskan saat apa? Tata nama anorganik ya? Ya. Organik atau anorganik Ya. ya? Oke, sudah ada itu. Ini adalah namanya asam asetat. Sehari-hari dia dikenal sebagai asam cuka. Ya, sehari-hari kita kenal sebagai cuka. Ya, inilah C3COOH, asam asetat namanya. Lanjut. D. Yang D. E apa D? D. D. Durian ya, D. durian ya. Nama saya berikut sesuai dengan rumus kimianya kecuali diklorida oksida. Jawabannya rata-rata milih yang D. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Ya, memang benar. Harusnya gimana? Harusnya gimana? Klorida oksid. Harusnya gimana? Kalau di belakang satu itu boleh ditulis dengan mono, gitu kan ya? Ya, monoksida. Ya. Kemudian kalau di depan dikloro, bukan diklorin saja. Ini harusnya namanya dikloro. Dikloro monooksida. Harusnya itu jawabannya. Monooksida atau monoksida. Oke, itu pembentukannya sudah. Sekarang rumus kita timah 4 hidroksida. Manakah? Timah 4, jangan tertipu dengan kata 4 loh ya. Timah 4 hidroksida. Jangan tertipu dengan kata 4. Hati-hati di sini. Jawabannya yang mana? Timah 4 hidroksida. Caranya dengan menguraikan. Timah berarti SN. 4 berarti Yang 4. B. Yang B. Ada yang milih yang B. Ada lagi selain saya bahas. Ingat hidroksida itu OH min. Berarti kalau lawannya 4 plus berarti 4. Sehingga akan jadi SN buka kurung OH-nya sebanyak 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, ya kan tertipu kan? Jadi cara mengerjakannya seperti ini. Ya, nanti tolong kalau ada pekerjaan seperti ini, oret-oret saja nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Justru dari oret-oret itu saya bisa membaca pikirannya. Cus, waduh, cus punya nama lain adalah cus punya nama lain. Silahkan diionisasi. Yang mana? Tembaga satu sulfida mungkin. Mungkin ini, ada yang mungkin ini, ada yang mungkin mana lagi? D. Yang apa? D. D, ada. Oke, ada 2 jawaban. Ada lagi nggak jawaban yang lain sebelum saya bahas? A, oke. Tembaga sulfida. Ada lagi nggak? Sudah, 3 saja. Oke, kita bahas. CuS. Kita urai jadi Cu plus S. S itu golongan 6A, maka muatannya adalah 2 min. Lawan dari 2 min adalah 2 plus. Sehingga di sini tembaganya adalah tembaga 2 sulfida. Nah, itu sudah ketahuan jawabannya. Oke? Kalau ada pertanyaan, nggak paham langsung bilang aja loh ya. Nggak usah nunggu saya sampai selesai, langsung bilang. Pak, saya nggak paham, dijelaskan ulang. Ayo, tanggapannya? D enggak sih? Yang B, oke. Alternatif pertama ada yang jawab B. Saya tentangi dulu. Ada lagi yang lain? A. Yang A. Oke, ada lagi? Pak. Saya Yang- D tadi. Ada yang D, oke. Ada lagi nggak? Nggak ada? Cuma 3 ini pilihannya? Oke, saya bahas satu persatu. Nah ini soalnya sederhana, tapi pembahasannya banyak. Ya, kita buktikan. Kita buktikan ya. Fe2, ini kalau saya urai kan jadi seperti ini. 2 Fe
plus SO4. Kita tahu SO4 ada muatannya adalah 2 negatif. Ya. 2 negatif sebanyak 3 di sini. Berarti nanti 6 kan ini, berarti 3 plus. Fe2 jadinya Fe2 SO4 3 kali. Namanya besi 3 sulfat. Ya. Jadi untuk yang ini benar. Ya, ini benar. Sekarang saya uji coba yang bawahnya. 3Cu plus PO4. Ingat PO4 itu matanya nih. Kalau ada 2, berarti kan 6 ya. 6, supaya 6 di sini harus 2 positif. Ya. Sehingga namanya di sini adalah tembaga 2 fosfat. Tembaga 2 fosfat. Nih, ini juga benar. Yang ini. Kemudian yang B, saya urai. KSO4. K itu golongan 1A. Sulfat SO42-. Nah, karena muatannya belum sama, maka ini kasih koefisien 2. Sehingga harusnya rumusnya adalah K2SO4. Nah, ini salahnya di situ. Gitu ya. Kemudian D. Ya. Yang ini otomatis benar. Ya. Yang K2SO4 ini K plus ditambah SO4 garis 2 kita 2-, maka nanti jadinya adalah K2SO4. Yang ini benar. Kita buktikan yang besinya. Ya. Banyak 3. Fosfatnya PO4 itu pasti 3-. Ya. Lawannya 3- harusnya 3 plus. Tetapi mohon dilihat bahwa Fe itu muatannya adalah Fe2 plus atau 3 plus. Tidak ada yang plus. Ini salahnya. Ya. Jadi salahnya di mana? Di Fe plus. Sehingga ini salah. Oke. Sehingga jawabannya adalah memang benar yang A. Gitu ya. Ini cara menganalisisnya seperti ini. Jadi kalau bisa menganalisis seperti ini, sudah pasti C4. Langsung. Soda abu punya rumus kimia K2CO4. CO3. Namanya adalah Dikalium S. ini ya. B mungkin. B mungkin. Ada lagi selain B. Selain B ada? Nah, udah ketahuan komponennya. Kalium adalah logam, karbonat adalah non-logam. Maka ini adalah berarti pasti ionik. Ionik atau senyawa ion. Nah, kalau senyawa ion itu tidak boleh ada kata di. Jadi langsung sebut aja. Karena golongan A dia, kan golongan A nih, 1A. Maka langsung sebut kalium karbonat. Maka Karbonat. nah, seperti itu. Kalau transisi pasti ada muatannya. Dari Fe contohnya berarti besi 2, Fe2. Fe3 berarti besi 3. Itu penjelasannya. Lanjut. Pang ini sudah ada petunjuknya. Awalan. Oke. PR2. PR2. C, Pak, bukan. Yang C. C5. Jadi kalau ada PR2 seperti O5. ini pasti non-logam. Non-logam. Ya. Dibromin berarti BR-nya 2. Penta berarti 5, oksigennya 5. Maka jawabannya adalah ini. Oke, Pak cek lagi. Kemarin kan non-logam punya kata nama lain, yaitu kata nama stok kan ya? Masih ingat? Stok? Masih ingat? Stok Ya. itu basisnya adalah bilangan oksidasi. Sehingga nama dibromin pentaoksida itu punya nama lain apa? Cari bilangan oksidasinya. Oh kan min 2. Kali 5 min 10. Ke kanan jadi plus 10. Bagi 2 maka BR-nya menjadi plus 5. Sehingga kalau dari namanya Pak Stok berarti ini boleh diganti menjadi brom
dalam kurung 5 Oksida. oksida. Jadi boleh seperti ini, diberi pimpin oksida, boleh brom 5 oksida. Ini kata namanya Pak Stok. Basisnya adalah bilangan oksidasi. Oke, kalau udah ngerti ini, alhamdulillah, 2 nama tahu. Lanjut. Yang benar yang manakah? D. Yang B. D. Oh, D. Ada lagi selain D? Jangan tertipu distraktor. Ini ada distraktornya, ya. Ada pengecohnya. Ada lagi selain D? Ada lagi selain D? Silahkan. Selain D adakah jawabannya? Jadi untuk tata nama itu sebenarnya mudah, ya. Pertama, lihatlah logam atau bukan, ya. Jadi hanya ada 2 jenis, logam non logam. Yang kedua, non logam non logam. Jika dilihat, OK itu logam, O oksigen itu non logam, berarti ionik. O perak itu logam, oksigen non logam, berarti ionik. Raksa itu logam, oksigen non logam, ionik. Besi logam, oksigen non logam, ionik. Mn logam, ini sulfit non logam. Jadi semuanya adalah senyawa ionik, ya. Senyawa ionik. Kalau senyawa ionik itu tidak boleh ada kata di dan sebagainya. Jadi ini pasti salah, ya. Pasti salah. Nah, perak itu aslinya muatannya adalah Ag+. Sehingga dikatakan sebagai perak 1. Nah, karena perak itu tidak punya muatan lain selain +1, jadi angka 1 Romawinya boleh ditulis, boleh tidak. Jadi perak 1 oksida boleh, perak oksida juga boleh. Nah, merkuri itu punya saudara kembar, dia ada raksa 1 atau raksa 2. Nah, tinggal di sini dia raksa berapa? Kalau dia raksa 1, berarti harusnya namanya merkuri 1 oksida. Ya. Merkuri 1 oksida. Harus jelas, karena ada 2. Ya. Ini kalau kita urai, ini akan ketemu Hg-nya adalah 1. Kemudian, mengapa ini kok salah? Mengapa kok salah besi oksida? Coba diurai. 2Fe plus oksigen. Banyak 3. Oksigen golongan 6, berarti muatannya 2-. 6 lawannya 6 plus, berarti 3. 3 plus. Nah, harusnya kan besi 3, ada? Iya. Yeah. Mangan juga begitu. Mangan itu turunannya itu banyak. Nah, ada Mn2 plus, ada Mn4 plus, ada yang lain. Ya, lebih dari 1 dia. Maka kalau kita urai Mn, saya pura-pura juga. Sulfit itu saudaranya sulfat, cuma O-nya lebih sedikit, muatannya 2 negatif, lawannya adalah 2 positif. Nah, ketahuan kan? Jadi jelas. Jadi namanya disebut mangan 2 sulfit. Karena apa? Mn itu punya lebih dari 1 jenis muatan. Ya. Lanjut. Wah, cepat ini karena mudah. Yang mana? KOH. KOH. Oke, 1. Ada lagi? Ada lagi. E. Oke. C. A, C, E. Apalagi B? E. D. Oke, durian ya. Oke, saya bahas. Seringkali anak-anak kelas 1, 2, dan 3, meskipun kelas 3, sering ketipu di sini. Belum bisa bedakan mana kalium, mana kalsium. Nah, hati-hati. Kalau kalsium itu pasti Ca, kalau kalium K. Kalau kalsium itu golongan 2A, sehingga 2 positif. Ketemu dengan hidroksida, kan OH-. OH- karena muatannya 2, itu harus kasih koefisien 2. Sehingga jadinya adalah Ca buka kurung OH-nya 2. Ada lebih dari 1 kualitatifnya. Maka jawabannya adalah yang D. Maka tadi saya bilang hati-hati ketemu K dengan
CA. Oke? Lanjut. Nah, ini dibalik nama dulu baru rumus kimia. Yang D, Pak. Yang D. Oke, yang D. Asam klorida HCl, asam sulfat disombat, asam fosfat H3PO4. Oke, kita buka. Ternyata benar. Ya. Itulah nama-nama asam. Sudah ada di UKBM. Tinggal dicocokkan saja. Lanjut. Rumus kimia dari urea. Rumus kimia dari urea. Yang manakah? Sengaja saya carikan yang tidak umum. Oke, sebelumnya. Yang A itu namanya apa nih? Yang A itu namanya apa? Tadi barusan saya singgung loh ya tadi. K dan CA. Hati-hati. Kalsium. Kalsium. Ketiga berarti karbonat. Karbonat. Yang bawahnya tadi sudah. Siapa tadi? Asam asetat atau juga kalau tulisan saya jelek nggak apa-apa ya. Yang penting paham. Yang C ini adalah glukosa. Nah, yang D itu tidak ada namanya. Ya, tidak ada namanya. Kalau mau asam format, O-nya kurang 1. Ya. Kalau mau dibuat asam format, ini HCOOH. Ya. Asam format kalau ini. Kan tadi ini saudaranya ini. CH3 digantikan dengan, kalau ini namanya asam asetat, kalau ini namanya asam format atau asam formiat, atau sehari-hari dikenal sebagai formalin. Nah ini formalin. Formalin, asam format. Nah, ini baru urea. Warna. CONH2 dua kali, urea. Yang ada di dalam urin. Makanya kalau kalian dites urin, kemudian ada komponen ureanya, nah itu berarti ciri ginjalnya ada sesuatu. Kalau dites urin, muncul urea di hasil labnya. Oke, yang manakah ini? Ada D, ada tri. Wah, gampang ini yang mana nih? N2. C. Yang C, N2O. Pak. N2, C ya. N2.